Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nailur Ridho, NIM T2017-1286, akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yakni proposal penelitian tindakan kelas atau disingkatnya di PTK. Baik, judul saya adalah penggunaan media pembelajaran online, WhatsApp, dan YouTube untuk meningkatkan hasil belajar akidah akhlak tentang materi akhlak tercela riya pada siswa kelas 7 semester genap di MTS Zain Al Husnan, Bondowoso, tahun pelajaran 2019-2020. Baik, rumusan masalah pada judul saya adalah bagaimana peningkatan siswa kelas 7 dalam hasil belajar akidah akhlak tentang akhlak tercela atau riya dengan menggunakan media pembelajaran online, WhatsApp, dan YouTube di MTS Zain Al Husnan, Bondowoso, tahun pelajaran 2019-2020. Oke, next ke slide selanjutnya, kita beralih pada kajian teori. Baik, yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran akidah akhlak. Apa sih pembelajaran akidah akhlak itu? Pembelajaran akidah akhlak adalah suatu pemberian pengetahuan, bimbingan, dan pengembangan kepada siswa agar siswa dapat memahami yang berupa pendidikan yang mengajarkan keimanan, masalah keislaman, dan ketaatan menjalankan syariat menuntut agama sehingga akan terbentuk pribadi muslim yang sempurna iman dan Islamnya. Kemudian next kita lanjut, apa itu media pembelajaran online? Yang pertama, media pembelajaran adalah sebuah alat bantu atau sarana untuk menunjang kelancaran dalam proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran online adalah dapat diartikan sebagai sistem belajar terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogik yang dimungkinkan melalui akses internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Baik, kemudian selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi pembelajaran, kemudian hasil tersebut untuk mengetahui proses perkembangan belajar mengajar seorang siswa. Dan hasil belajar adalah prestasi yang telah dicapai atau diperoleh anak atau siswa berupa nilai mata pelajaran. Jadi hasil ini adalah sebuah proses yang telah dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran dan hasilnya akan kelihatan untuk mengevaluasi kembali siswa tersebut. Kemudian penelitian ini yang dilakukan menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK, yang pada dasarnya penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari penelitian tindakan. Oke, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang tadi, yang berarti suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan menggunakan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas. Oke, next. Kemudian desain penelitian ini berbentuk menggunakan siklus. Bentuk siklus penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kemis dan juga McTaggart. Di antaranya adalah ada 4 komponen, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning. Planning itu adalah suatu rencana atau tindakan yang secara kritis untuk menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Kemudian yang kedua adalah tindakan atau acting yang dilakukan secara sadar atau terkendali yang merupakan variasi praktek yang cermat dan bijaksana. Kemudian yang ketiga ada pengamatan atau observing, yakni yang disebut observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait. Observasi dalam PTK adalah kegiatan pengumpulan data yang berupa proses kinerja. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Refleksi di sini merupakan mengingat dan menenangkan suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. Baik. Kemudian next selanjutnya adalah hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian yang pertama siklus 1, yakni adalah perencanaan. Pada tahap ini peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran, kemudian LKS, soal teks formatif 1 dan media pembelajaran. Selain itu juga mempersiapkan lembar observasi pengolahan pembelajaran dengan media pembelajaran online dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Kemudian next di sini adalah pelaksanaan tindakan siklus 1 yang kami laksanakan pada tanggal 19 April sampai 24 April di kelas 7 dengan jumlah siswa 25 anak. Dalam hal ini saya peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses pembelajaran mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Kemudian hasil dari siklus 1, hasil anak belajar akidah akhlak pada siklus yang pertama yaitu yang pertama dalam rentang nilai 90 sampai 100 adalah sekitar 4 anak. Kemudian 70 sampai 89 ada sekitar 14 anak. Kemudian 50 sampai 69 ada sekitar 5 anak. Kemudian 0 sampai 49 atau 50 ada 2 anak. Oke, dari tabel yang telah dijelaskan tadi bahwa dengan sebelum menerapkan pembelajaran online WhatsApp dan YouTube diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 64 dan ketuntasan belajar mencapai 56,25% atau ada 9 siswa dari 25 anak yang sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil tersebut dari siklus yang pertama karena menunjukkan bahwa siswa belum tuntas belajar karena siswa yang memperoleh nilai lebih 65 hanya sebesar 56,25%, lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Oke, next pelaksanaan tindakan siklus yang kedua. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus kedua ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 8 Mei di rumah seorang murid karena sudah menggunakan daring atau pembelajaran online karena wabah COVID-19 atau corona ini yang harus mengakibatkan siswa dan guru menggunakan pembelajaran dengan proses daring atau secara online. Kemudian hasil belajar akidah akhlak pada siklus kedua nomor rentang jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90 sampai 100 sekitar 9 siswa. Kemudian 70 sampai 89 ada 14 siswa. Kemudian 50 sampai 69 ada 1 siswa. Kemudian 0 sampai 49 ada 1 siswa. Dari tabel di atas diperoleh nilai tes formatif sebesar 82,9 dan dari 25 anak yang telah tuntas sebanyak 23 siswa dan 2 siswa belum mencapai ketuntasan belajar, maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 87,50% termasuk kategori tuntas. Oke, kesimpulannya adalah dalam hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan media pembelajaran online menggunakan WhatsApp dan YouTube itu atau dalam kondisi pandemik menggunakan daring ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar akidah akhlak tentang akhlak tercela ria di MTS Zain Al Husnan Kabupaten Bondowoso. Karena dapat kita lihat dari siklus pertama dan siklus kedua. Baik,
itu saja yang dapat kami sampaikan. Syukran wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.